Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan.
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Hari ini saya digerakkan Roh Kudus mengingatkan Anda tentang urapan. Karena kita sudah terlalu terbiasa dengan urapan, tapi apakah kita sadar bahwa secara pribadi masing-masing kita harus punya gairah semangat meningkatkan urapan di dalam diri kita. Engkau jangan sekedar menerima urapan dari orang lain. Engkau jangan sekedar menerima urapan ketika engkau butuh, tapi every day, every time, everywhere, setiap hari, setiap waktu, di segala tempat. Amin. Karena sehari Pentakosta pertama kali, kuasa Roh Kudus sudah dicurahkan sampai dengan sekarang, belum diangkat lagi ke surga, ada di sekitar kita, ada di atas kepala kita. Begitu gampang, begitu mudah. Tapi orang Kristen karena mengetahui bahwa urapan begitu gampang kita alami, kita terima, akhirnya menjadi bersikap masa bodoh, bersikap biasa saja. Padahal orang Kristen tanpa urapan orang agamawi, dan ini tidak terpakai di surga. Ini tidak masuk ke surga, karena sekali lagi surga yang kita tempati secara roh ini sekarang adalah surga yang bukan hanya berbicara tentang pendidikan, tentang budi pekerti, tentang firman Tuhan, walaupun itu memang iya, tapi juga mengenai kuasa. Nah, jadi kesadaran akan urapan ini saya mendorong Anda untuk membangkitkan di dalam diri Anda, sehingga Anda sadar, tanpa urapan saya hanya orang yang berlabel agama, dan saya bukan orang kerajaan Allah. Tanpa urapan saya sama dengan orang lain, termasuk sama seperti orang dunia, sama seperti orang yang beragama lain. Perbedaan orang Kristen adalah engkau dilengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Nah, untuk itulah ada 6 cara untuk kita mengalami peningkatan iman yang perlu kita kerjakan sendiri. Yang pertama adalah persekutuan. Kita baca Kisah Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Rasul-rasul itu dan para murid-murid yang lain setiap hari mengadakan mujizat dan tanda. Dan mereka meningkat dalam pengetahuan akan pengenalan anak Allah karena mereka memiliki persekutuan satu dengan yang lain. Dalam persekutuan itu mereka belajar kebenaran firman. Dan yang kedua, melalui persekutuan itu kuasa Roh Kudus bekerja selalu memberikan urapan yang baru kepada mereka. Sehingga setiap hari mereka banyak mengadakan mujizat dan tanda. Mujizat dan tanda dilakukan setiap hari. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan gereja Tuhan? Tapi orang Kristen, gereja Tuhan, orang karismatik berkata, oh aku punya kuasa sekarang. Oh aku sekarang sudah diurapi Roh Kudus. Karena Yesus menebus saya dan dia memberikan kuasanya kepada saya. Wow, hebat. Kami kuat, kami berkuasa, kami berbeda dengan yang lain. Tapi buktinya mana? Salah satu, saya hanya bilang salah satu, bukan satu-satunya ya, bahwa kalau orang diurapi itu melakukan mujizat dan tanda, itu salah satunya. Karena urapan itu akan membuat engkau punya power yang lebih daripada kekuatan manusia. Makanya dikatakan urapan itulah kuasa supranatural, yang kadang-kadang tidak bisa kita mengerti. Kalau hanya mengerjakan yang natural, kita tidak bisa bangga kalau pekerjaan itu karena urapan.
kita akan membusungkan dada. Wah, aku bisa ngerjakan ngepel lantai. Ngepel lantai ya, kekuatan daging bisa. Tapi yang akan dikerjakan adalah urapan hal yang di luar nalar kita. Walaupun tindakan-tindakan yang sepele, yang kecil, bagi orang yang sudah diurapi, itu juga perlu mengandalkan urapan. Dalam keseharian, apakah engkau betul-betul mengandalkan urapan? Dan ketika engkau mengandalkan urapan itu, maka di situ urapan seperti dibangkitkan. Urapan dalam dirimu seperti dipancarkan, dialirkan. Tapi ketika urapan engkau biarkan, ketika urapan hanya engkau simpan di dalam hatimu dan dalam pikiranmu saja, oh aku udah diurapi, kau tahu tadi udah roboh di lantai. Apa tandanya cuma roboh di lantai, walaupun itu adalah salah satu bukti manifestasi dari ketika orang diurapi Roh Kudus. Karena manifestasi diurapi Roh Kudus macam-macam. Ada yang melompat, ada yang tertawa, ada yang menangis, ada yang mengalami pelepasan, ada yang dancing. Jadi jangan asing dengan manifestasi-manifestasi urapan. Karena urapan akan bekerja begitu leluasa ketika kau menundukkan diri kepada Dia, ketika kau membuka hati, dan ketika kau mempercayai kalau kita bilang urapan Roh Kudus yang terjadi dalam hidup saya, atau saya minta urapan yang baru, urapan yang diberikan oleh surga. Tapi kalau tidak percaya, memang Anda tidak akan pernah bisa mengalami manifestasi urapan Roh Kudus. Kelihatan sekali bagaimana orang yang banyak kerja pakai otak dan pakai spirit. Kalau pakai spirit, roh, orang itu begitu lahir baru, terima Yesus, kemudian dipenuhi urapan Roh Kudus, dia akan sensitif dengan perkara-perkara supranatural. Dia akan mudah tumbuh karunia-Nya, dia akan mudah tumbuh imannya, dia akan mudah tumbuh karakternya, dia akan mengalami hal yang supranatural yang indah-indah. Dan dia akan semakin mudah untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kebenaran Kristus. Karena orang yang sensitif itu ibarat tanah yang gembur. Tidak usah berbicara tentang petani yang menggarap tanah yang begitu susah payah, begitu luas. Anda dan saya saja, siap rumah pasti ada halaman kecil atau punya tanah walaupun hanya berada dalam satu pot, betul nggak? Kalau kita dengan tanah itu menaburkan sesuatu, dan tanah itu adalah tanah yang gembur, ternyata apa yang kita tabur itu tumbuh. Kalau tanah subur, apa saja yang ditabur pasti tumbuh. Itu juga kalau kita orang yang sensitif, karena kita punya semangat, punya gairah, tidak mengandalkan otak. Kita seperti tanah yang subur. Apa saja yang ditabur oleh sorga, itu akan tumbuh dengan sehat. Akan tumbuh pasti. Pasti. Nah, kalau Anda menabur, saya menabur cabai, tumbuhnya pohon cabai. Nggak mungkin tumbuh pohon tomat. Sama kalau sorga menabur hal yang ilahi, hal-hal yang kudus, hal yang elok, hal yang besar, hal yang mulia, hal yang luar biasa, dan Anda menjadi tanah yang subur, maka yang tumbuh dalam diri Anda juga hal yang indah, yang mulia, yang besar, yang elok, yang luar biasa. Amin. Karena benih yang ditabur itulah yang tumbuh. Kalau yang tumbuhnya kemudian Anda jadi tambah bawel, Anda jadi pemalas, Anda nggak suka membaca firman, itu pasti bukan benih ilahi. Jadi apa yang ditaburkan itu yang tumbuh. Kalau yang tumbuh lain, pasti ada si penyerobot. Benih sorga tumbuhnya lain dalam diri Anda, walaupun benih itu sudah ditabur. Kalau ada yang usil, apa yang usil? Menyingkirkan atau membuang atau membersihkan atau mematikan benih ilahi yang ditabur itu. Setan dan iblis.
Dikasih roh keraguan-raguan, kasih roh sakit hati, kasih roh kecewa, kasih roh marah, kasih roh males, kasih roh duniawi, roh percabulan, roh kedagingan, roh-roh apalagi dendam, roh perbuatan-perbuatan daging yang lain, kesibukan-kesibukan yang menjadi berhala dalam hidupmu. Nah, itu adalah tangan-tangan usil yang akan membuat benih yang ditabur itu tidak akan tumbuh sesuai dengan benih itu. Nah, itu sebabnya jadilah tanah yang subur, supaya setiap benih yang ditabur oleh surga dia akan bertumbuh. Para rasul dan orang-orang percaya pada waktu itu, mereka punya persekutuan yang begitu akrab, begitu dekat, begitu bersemangat. Itu sebabnya di mana engkau berada, ketika gereja itu mengadakan pertemuan-pertemuan bersama, artinya persekutuan itu pertemuan bersama. Datang, jangan banyak alasan. Aduh, aku sibuk. Aduh, aku ada kerjaan. Aduh, aku mesti bayar gaji orang. Aduh, aku sakit. Aduh, terlalu banyak alasan. Karena persekutuan itu mempunyai pengaruh yang besar, dampak yang besar untuk apa? Untuk urapan Roh Kudus bekerja di antara kita. Ingat, dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jelas ini minyak berbicara tentang apa? Anointing, urapan. Tapi banyak anak-anaklah mengabaikan persekutuan bersama. Mereka berpikir cukup saya setiap hari Minggu setia datang ke gereja itu, cukup aku bersekutu setiap seminggu sekali. Mengabaikan ketika gereja memutuskan, ayo kita nanti kumpul bareng, ayo kita doa bareng, ayo kita nanti ada meeting bareng, ayo kita nanti bersekutu bersama-sama. Mengabaikan. Banyak di benak orang Kristen berpikir bahwa kekristenan ditandai seminggu sekali ke gereja. Bohong besar. Anda akan mengalami kesakitan rohani. Rohani Anda tidak akan bisa tumbuh dengan sehat. Tapi bagaimana rohani seseorang tumbuh dengan sehat? Kembali kepada firman, back to the Bible, bukan kata Bu Dorcas. Setiap hari bahkan mengadakan persekutuan. Karena dalam persekutuan tadi dikatakan ada kehidupan bersama, kerukunan bersama. Maka Allah akan mencurahkan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ini berbicara apa? Bagaimana urapan mengalir. Urapan itu diberikan selalu kepada pemimpin rohani. Pemimpin rohani itu diurapi sebagai, dikatakan di situ, kepalanya. Kepala yang orisinal adalah Yesus, kemudian pemimpin rohani, dan kemudian dikatakan minyak itu meleleh ke janggut Harun. Ini pemimpin rohani, dan kemudian meleleh ke leher dan jubahnya. Dari mulai Yesus yang diurapi, kemudian kepada pemimpin rohani, dan pemimpin rohani kemudian kepada pengerja, tangan, kaki, mata, telinga, dan kemudian kepada tubuh Kristus. Bahkan minyak itu akan sampai kepada ujung-ujung jari kaki. Artinya urapan yang dipercayakan oleh sang kepala gereja, yaitu Yesus, kepada wakilnya di dunia ini, dia akan mengurapi sampai umat Allah yang paling sederhana, paling kecil, paling tidak dikenal sekalipun. Nah, jadi itu mekanismenya. Jadi bagaimana jemaat atau pengerja mau menjauhkan diri dari pemimpin rohani, maka urapan tidak akan sampai kepada dia. Karena urapan hanya mengalir kepada tempat yang rendah, artinya orang yang rendah hati, dan orang yang mau mendekatkan diri kepada sang sumber.
Itu sebabnya bersekutulah dengan orang lain yang bekerja dengan urapan yang lebih dari kita. Nah, bersekutulah dengan orang yang punya urapan yang lebih. Kemudian berjemaatlah di gereja lokal yang dimana gembalanya diurapi dan membebaskan Roh Kudus bergerak secara leluasa. Beribadahlah di satu gereja yang gembalanya diurapi dan konsisten hidup, tinggal dan mengandalkan urapan itu. Di samping firman Allah tentu ya, urapan itu, dan mengizinkan, bukan membiarkan, mengizinkan Roh Kudus bermanifestasi dengan leluasa. Dengan urapan itu bahkan kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bisa begitu hebat kekuatan daripada urapan. Dan bagaimana hidup kita yang mempunyai ketergantungan kepada kekuatan urapan, itu yang membuat kita bisa mengalami semua yang dijanjikan oleh sorga. Nah, jadi hidup tinggal di dalam urapan, di dalam lingkungan yang mengizinkan Roh Kudus bergerak dengan leluasa, itu sangat menguntungkan kita. Amin. Tapi bukan berarti mencobai loh. Ketika Yesus habis puasa, kemudian ada suara begini, ayo jadikan batu itu roti. Kan kamu punya kuasa. Kalau Yesus mengikuti, dia mencobai Allah Bapa. Padahal dia tahu dia dalam dirinya ada kuasa. Dia bisa merubah batu jadi roti. Tapi bukan itu namanya mencobai Allah, mencobai surga. Nah, ini tidak boleh. Makanya Yesus berkata, jangan kamu, manusia bukan hidup dari roti saja. Jangan kamu mencobai Allah. Kayak begini. Oke lah, kita naik mobil, nggak usah dikunci lah, ada malaikat. Itu mencobai Tuhan. Tetap kita harus kunci dengan baik. Itu menunjukkan bahwa kita tidak malas. Itu menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab untuk apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Tetap kita kunci dengan baik. Taruh tempat parkir yang baik. Tidak mungkin parkir di tengah jalan atau tempat bukan parkir sehingga nanti ditabrak orang, disenggol orang atau dilempar batu sama orang. Tetap pada tempatnya. Nah, jadi urapan itu sangat luar biasa. Bukan hanya hal yang besar-besar, bahkan segala aspek hidupmu lah. Engkau berkata apa saja walaupun baru satu kalimat bisa terjadi. Artinya ketika kita hidup di dalam urapan, surga begitu cepat, bukan begitu cepat menolong, kita begitu cepat mengalami hal yang luar biasa dari surga. Amin. Nah, makanya biasakan hidup dalam urapan. Tahu tidak bahwa urapan yang ada pada pemimpin rohani kita itu adalah, atau gembala kita itu adalah suatu tudung yang mengcover atau melindungi Anda. Urapan dari pemimpin rohani kita itu menjadi covering yang melindungi kita, menjadi penudung perlindungan kita, sehingga kita akan terus bisa dipimpin, dibimbing, diarahkan, diingatkan, diajar sampai mengenal Yesus dengan benar, mencapai kedewasaan penuh dan kesatuan iman. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama persekutuan ya, bagaimana kita meningkatkan urapan. Yang kedua adalah doa. Dan kalau digerakkan oleh Roh Kudus puasa, doa dan puasa. Tapi intinya adalah doa. Kita baca Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, keren. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Ini saya yakin gempanya bukan gempa dalam roh loh. Betul-betul secara real ini terjadi seperti gempa. Nah, jadi urapan yang begitu luar biasa bisa menjadi real. Ini bukan hanya terjadi dulu,
Murid yang dulu kalau berdoa tempat itu tergoncang. No, itu omong kosong. Kenapa sekarang tidak terjadi lagi begitu? Karena Anda sangat acuh tak acuh dengan urapan. Tidak mendamba hal itu lagi. Nggak serius, aduh supaya terjadi gempa. Pokoknya sekarang kalau ibadah ya nyanyi, pujian, main musik, tepuk tangan, dengan firman, terus memberi persembahan, pengumuman, pulang. Nggak begitu gereja Tuhan milik Yesus Kristus. Kalau roh Allah ada, di situ pasti ada sesuatu yang terjadi. Amin. Nah, saya bakar sekarang orang. Saya tahu rencana Tuhan mengingatkan Anda. Kayak kita udah hampir tiba pada waktunya loh. Jangan sibuk lagi hanya dengan perkara daging. Ibadah juga hanya dengan kebiasaan dan daging. Tapi mulai alami hal yang luar biasa. Karena kalau kita cocokkan dengan Kisah Rasul pasal 2, akan terjadi pada hari-hari akhir, aku akan mencurahkan rohku dengan tanpa batas atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Sampai sekarang tiap hari itu volume dan kekuatan, kehebatan urapan itu ditingkatkan oleh surga. Tapi banyak orang Kristen yang tidak mendamba lagi. Sudah terbiasa dengan agamawi, sudah terbiasa dengan gereja yang ibadah seperti biasa. Sudah terbiasa dengan kesibukan sendiri. Sudah biasa, ya udah yang penting udah ke gereja toh, pulang ke rumah udah asik sendiri dengan urusannya sendiri. Gereja, anak-anak Allah sudah melupakan akan hal ini. Pada dari hari ke hari urapan itu oleh surga mau ditingkatkan. Hebohnya, kekuatannya, volumenya akan semakin besar dan luar biasa. Amin. Tapi bagaimana tanggapan hatimu? Acuh, cuek. Nah, aku masih muda kok. Aku udah tua lah. Aku lagi sibuk ini mau dipromosikan jadi manajer. Apa kita begitu? Aku belum punya kerjaan nih. Ruwet lah. Ya, Anda berdoa kerjaan gak dapat ketika engkau tidak mengandalkan urapan. Ketika engkau tidak menghidupi urapan yang ada dalam dirimu. Nah, inilah urapan. Itu sebabnya berdoalah sesering mungkin. Baik doa secara pribadi di rumahmu ataupun doa bersama. Karena pada saat seperti itu tidak mustahil tempat di mana kita berdoa. Ketika semua mendamba tentang hal itu akan goyang. Amin. Sekarang yang ketiga. Tadi doa dan kalau perlu digerakkan Roh Kudus puasa. Nomor 3 adalah meditasi firman Tuhan. Yesaya 1 ayat 8. Saya ingin memberitahu dulu meditasi itu apa. Karena arti daripada meditasi itu sendiri adalah merenungkan atau memikirkan sesuatu itu dalam-dalam, bahkan memikirkannya berulang-ulang, kemudian menatap atau mengingatnya dengan penuh perhatian. Itu meditasi. Jadi meditasi itu merenungkan atau memikirkan secara dalam-dalam, kemudian dipikirkan lagi berulang-ulang. Ini meresapi, ya. Tadi merenungkan, meresapi, kemudian menatap atau mengingat. Diingat terus dengan penuh perhatian. Kalau Anda membaca firman sepintas lalu hanya menjadi kewajiban, saya yakin firman itu seperti tidak nyata dalam kehidupanmu. Doa satu hal aja juga, kok lama ya, nggak selesai, nggak terjawab gitu loh. Karena apa? Karena kamu dengan firman nggak mau meditasi. Artinya merenung, meresapi, dimakan, dipikir, dihayati dalam-dalam, dan terus kepikiran, terus diingat-ingat terus menerus. Sampai betul firman itu adalah hidupmu. Amin. Firman itu adalah hidupmu. Tidak ada yang lain selain firman. Nah, jadi meditasi firman Tuhan jangan sekedar dibaca, jangan sekedar didengar, jangan hanya sekedar dihafal,
tapi engkau harus betul-betul meresapi, memikirkan berulang-ulang, menghayati. Sampai tiap kali apa-apa yang teringat, firman. Yang teringat, firman. Kunci kita berhasil itu apa? Bukan kepandaianmu, bukan karena engkau punya koneksi. Oh, saya bisa jadi ini karena saya punya koneksi pejabat ini, atau orang tahu atau kondisimu. Saya mampu, masih muda. No. Tapi yang membuat berhasil dan beruntung apa? Kita baca 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu, perjalanan hidupmu nih, akan berhasil dan nah, itu nasib saudara kalau engkau memperkatakan, merenungkan. Ini meditasi firman Tuhan. Kalau Anda tidak percaya, silakan. Kau tidak hidup dalam firman, urapan gak akan memampukan kau jadi berhasil dan beruntung. Soal duit juga itu mengenai urapan loh. Banyak orang sibaku untuk masalah keuangan. Iman saja tidak cukup, tapi juga urapan berkat. Yang keempat, gaya hidup yang bernafaskan pujian penyembahan itu bisa meningkatkan urapan dalam diri kita. Sekarang kehidupanmu sehari-hari itu, mulutmu Anda pakai buat apa? Banyak untuk ngomel, banyak untuk mencela orang, banyak untuk ngegosip, banyak untuk berkomentar hal dunia, atau mulutmu banyak memuji Tuhan. Memuji bisa dengan nyanyian, atau tiap kali mulut berkata, oh haleluya, puji Tuhan, syukur bagimu Tuhan, haleluya. Saya melatih diri saya untuk selalu berterima kasih dan bersyukur pada Tuhan. Bahkan Tuhan mengajar saya, kamu bersyukur kepadaku tuh bukan hanya berkata, Tuhan aku bersyukur untuk keadaan ini, tapi Tuhan mengajak saya satu step lebih dalam lagi, arti syukur kepada Tuhan. Misalkan kalau kamu beli makanan, kemudian kamu dilayani, kamu bayar, kamu ucapkan terima kasih kepada dia. Ketika kamu mengucapkan terima kasih, berarti kamu bersyukur kepadaku. Karena apa? Kalau nggak ada yang jual makanan, kamu nggak bisa beli makanan. Nah, ketika kamu bilang, hey terima kasih ya Ci atau Bu untuk makanannya ini, haleluya, amin, kita pulang, berarti kamu bersyukur kepadaku. Otak kita berpikir, ya sudah wajar toh, aku beli, dia jual, aku bayar, aku dapat barang, itu sudah biasa. Tapi sorga atau Tuhan mengajarkan saya bersyukur kepadaku, oke, melalui nyanyian, menyembah aku dalam banyak bahasa roh, karena itu akan memperkuat rohmu, mempertajam kepekaan rohmu, itu bahasa roh. Dan bahkan ketika kita mendapatkan atau berhubungan dengan seseorang yang harusnya itu sudah wajar, kalau kita tidak berterima kasih juga gak apa-apa, kamu sekarang mulai berterima kasih, itu berarti kamu bersyukur kepadaku. Nah, itu hidup dalam pujian dan penyembahan, ucapan syukur yang memuliakan Allah. Ini akan membuat urapanmu ditingkatkan. Tapi kalau engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh, engkau ngomel, engkau mencela, engkau marah, engkau mengatakan perkataan-perkataan negatif, engkau memperkatakan hal yang tidak sesuai firman, urapanmu bocor. Bukan meningkat, tapi malah bocor. Dan kalau saya nggak mau, karena saya tahu hidup saya tergantung kepada urapan. Amin. Baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain, melalui hidup saya jadi berkat karena apa? Urapan. Nah, jadi gaya hidup yang bernafaskan pujian dan penyembahan. Karena apa? Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Artinya yang tinggal, bersemayam tuh tinggal. Jadi Allah itu akan tinggal di dalam puji-pujian dan penyembahan. Makanya jangan pelit bersuara ketika memuji Tuhan, ketika menyembah Tuhan. Jangan pedulikan suaramu tuh nomor berapa. Jangan pedulikan. Tapi hiduplah dengan nafas pujian penyembahan, urapan dirimu akan makin meningkat. Amin.
Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, penjara temboknya belenggu, para tawanan lepas ketika ada nafas puji-pujian dan penyembahan yang dilakukan oleh si tawanan Paulus. Untung Paulus dan Silas gak ngomel loh, gak saling menyalahkan, tapi malah memuji, menyembah Tuhan. Ada urapan bekerja sampai menggoncangkan penjara dan melepaskan belenggu, membobol tembok, semua tawanan bisa lepas keluar. Dari situ pemimpin atau kepala penjara takut. Akhirnya dia bilang, bagaimana supaya aku selamat? Paulus bilang, percayalah pada Yesus, kamu dan keluargamu akan diselamatkan. Pemimpin penjara jadi bertobat serta keluarganya. Luar biasa, amin. Jadi jangan sesederhana itu berpikir tentang urapan lah. Mending kalau Anda tidak mau mengenal urapan, tidak mau hidup dalam urapan, jadi orang yang bukan Kristen aja. Tapi kalau orang Kristen memang perbedaannya karena ada urapan, itu membuat kita berbeda dengan lain. Berbeda bukan lebih buruk, tapi lebih baik. Oke, sekarang nomor 5. Berdiam diri yang panjang. Ini untuk meningkatkan urapan. Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jangan sibuk melulu. Siapapun Anda, profesi apapun Anda, berapapun usia Anda, jangan sibuk melulu. Ada waktunya buat berdiam diri dengan siapa? Dengan Tuhan. Ini banyak diabaikan oleh orang Kristen. Mereka berpikir tidak terlalu penting. Aku sibuk, aku masih kuliah, aku masih muda, aku udah tua, aku punya warung, aku punya bisnis. Harus ada waktu berdiam diri, harus ada waktu. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. What for? Yesus habis pelayanan dan disertai begitu banyak orang, mereka sudah pada pulang, Yesus seorang diri. Buat apa? Berdiam diri dengan Allah Bapa. Ya, Lukas 10 ayat 42. Siapa yang mengambil bagian terbaik, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Dari Marta dan Maria dikatakan oleh Yesus, Maria mengambil bagian terbaik. Karena apa? Maria duduk di bawah kaki Tuhan dengan pengertian berdiam diri dengan Tuhan. Yang keenam, Kisah Rasul 8 ayat 17. Yang keenam ini adalah penumpangan tangan. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ditumpangi tangan melalui siapa? Ya, melalui orang yang diurapi. Dan dari urapan itu sudah terlihat buahnya. Kalau buahnya belum terlihat, Anda tumpangi tangan, ya Anda tidak akan bisa menerima urapan yang menghasilkan buah. Nah, itu sebabnya bagaimana kita bisa diurapi oleh seseorang. Berkeyakinanlah bahwa orang yang melayani Anda atau menumpangkan tangan itulah orang yang diurapi Allah. Percayakan dirimu kepada pelayanannya. Amin. Maka urapan akan bekerja dan kau terima dengan sangat luar biasa. Jadi ada 6 poin. 6 poin, bukan hanya Anda ditumpangi tangan, tapi 5 di atasnya itu Anda harus lakukan juga. Engkau harus meningkatkan lebih dan lebih setiap hari, kerjakan 5 poin di atasnya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006.
Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dear Lord Jesus, thank you for your grace, love, peace, and joy. Thank you for your anointing. This is my life. Use me as your will. Hallelujah. Amen. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my life and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Take me deeper, deeper, deeper in you. You're Lord that I need. You're my life and my truth. Take me deeper, deeper, deeper in you. You're Lord that I need. Take me higher, higher, higher in you. You're Lord that I need. You're my love and my truth. Take me higher, higher, higher in you. You're the Lord that I need. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my love and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my life and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Revelation 19 verse 5 and 6. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you his servants, and all you who fear him, both small and great. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah! For the Lord God Almighty reigns. We sing, Hallelujah! We sing, Hallelujah! We sing, Hallelujah! We sing, Hallelujah!
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.